Betulkah Tuhan itu tidak ada dan hanya hayalan saja? Pernah gak kamu dengar teori bahwa Tuhan itu hanya hayalan dari otak manusia saja? Bahwa agama adalah efek samping dari evolusi otak yang mencoba memahami berbagai peristiwa alam yang menakutkan. Misal, ketakutan akan petir menimbulkan hayalan adanya dewa petir. Juga kemunculan dewa matahari, bulan, laut, dan lain-lain. Nah, di video ini kita akan coba bongkar secara objektif tentang hal ini. Secara sains, memang klaim ini sekilas masuk akal. Memang ada eksperimen di mana bagian otak tertentu dirangsang menggunakan gelombang magnetik. Hasilnya, manusia bisa merasakan sensasi spiritual tertentu, seperti perasaan merinding yang luar biasa, sensasi keluar dari tubuh fisik, hingga perasaan mistis seolah-olah melebur dan menyatu dengan alam semesta. Setidaknya, menurut mereka, spiritualitas itu sesederhana itu. Dari sinilah muncul kesimpulan radikal mereka, otaklah pencipta konsep Tuhan. Tapi tunggu dulu. Sains modern justru sedang pusing tujuh keliling. Ada lubang hitam besar, celah dalam ilmu saraf. Para ilmuwan materialis paling pintar pun angkat tangan. Misteri ini disebut The Hard Problem of Consciousness atau masalah tersulit dalam studi tentang kesadaran. Dalam ilmu saraf, ada dua jenis permasalahan atau problem. Ada isi problem, dan ada hard problem. Isi problem itu berurusan dengan mekanik dan biologis atau cara kerja. Sains tahu bagaimana mata menangkap cahaya merah. Sains tahu sirkuit otak menggerakkan tangan kita. Tapi the hard problem adalah hal yang sama sekali berbeda. Istilah ini dicetuskan oleh Profesor David Chalmers. Dia bukan sekadar filsuf yang suka melamun, tapi dia adalah seorang ahli matematika murni dari Oxford dan profesor ilmu syaraf di New York University. Sebagai ilmuwan, Chalmers melemparkan pertanyaan skakmat bagi sains materialis. Bagaimana mungkin daging basah seberat 1,5 kg bernama sel otak bisa melahirkan sebuah rasa subjektif? Saraf optik mata kita bisa mendeteksi gelombang cahaya warna merah. Itu fungsi fisik. Inilah isi problemnya. Tapi bagaimana ceritanya deteksi warna merah itu berubah menjadi rasa hangat atau rasa senang di dalam jiwa kita? Jembatan dari benda mati ke rasa inilah yang gagal total dijelaskan oleh sains materialis. Juga rasa sedih, rasa cinta, atau kesadaran ego. Kalau bisa diilustrasikan seperti kamera HP. Kamera HP bisa menangkap warna merah dengan akurat, tapi kamera HP tidak bisa merasakan keindahannya. Sel otak hanya berisi listrik dan zat kimia. Semua itu adalah materi fisik yang mati. Bagaimana materi fisik melompat menjadi kesadaran non-materi? Sains materialis gagal total menjelaskan lompatan ini. Jika fondasi kesadaran dasar saja gagal dijelaskan, klaim bahwa otak menciptakan Tuhan runtuh seketika. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih ekstrim. Fenomena near-death experience atau mati suri. Pakar neuroscience materialis seringkali tidak menerima fenomena ini. Mereka berargumen bahwa mati suri adalah halusinasi. Itu cuma sisa aktivitas sirkuit otak sekarang. Argumen medis ini sekilas terlihat sangat kokoh. Namun, sains terbentur oleh satu fakta tak terbantahkan, yaitu riset terhadap orang buta total sejak lahir. Dr. Kenneth Ring meneliti kasus-kasus luar biasa ini. Salah satu pasien terkenalnya bernama Vicky Umipe. Vicky terlahir dengan saraf optik yang mati total. Sepanjang hidup, dia tidak pernah melihat bentuk atau warna. Saat mengalami kecelakaan dan dinyatakan mati klinis, Vicky mendadak mengalami persepsi visual yang utuh. Dia melihat tubuhnya sendiri dari atas langit-langit. Dia bisa menjelaskan bentuk alat medis secara akurat. Bahkan penglihatannya berbentuk sferis, alias 360 derajat. Ini adalah gempa bumi bagi teori materialis. Otak orang buta tidak punya memori tentang gambar. Jika NDE atau pengalaman mendekati kematian hanyalah halusinasi sirkuit otak fisik, harusnya itu berupa suara atau rabaan, bukan gambar. Ini bukti kesadaran bisa mandiri dari otak. Orang-orang skeptis mungkin berkata, itu hanya kebetulan saja. Tapi Dr. Kenneth Ring punya bukti kedua, Brett Barros. Sama seperti Vicky, Brett terlahir buta total karena lahir prematur. Ketika dia mengalami mati klinis akibat pneumonia parah saat kecil, Brett juga mendadak bisa melihat. Dia tidak hanya melihat ruang operasi, tapi dia bahkan bisa melihat keluar jendela rumah sakit dan
menceritakan indahnya butiran-butiran salju yang sedang turun. Kaum materialis sering melemparkan argumen lain lagi. Jika otak cedera atau stroke, kesadaran manusia berubah. Berarti kesadaran murni dibuat oleh mesin otak. Logika ini sebetulnya cacat dan salah arah. Mari kita gunakan analogi sebuah televisi rumah. Bayangkan Anda memukul TV tersebut menggunakan palu. Layarnya pecah. Suaranya mendadak rusak dan kresek-kresek. Apakah stasiun siaran dan presenternya ikut rusak? Tentu saja tidak. Yang rusak hanyalah alat penerimanya, bukan sinyalnya. Otak manusia adalah sebuah hardware fisik. Otak hanyalah TV biologis di dunia ini. Sementara kesadaran atau ruh kita adalah sinyalnya. Saat otak rusak, alat penerima sinyalnya terganggu. Bukan berarti jiwa dan kesadarannya yang hilang. Luar biasanya, Al-Quran sudah menjelaskan dualisme ini. Jauh sebelum ilmuwan berdebat tentang teori kesadaran. Dalam surat As-Sajdah ayat 9, Allah berfirman, kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Ayat ini memisahkan dua proses secara presisi. Pertama, menyempurnakan fisik, yaitu sirkuit hardware otak. Kedua, ditiupkannya ruh, yaitu sinyal kesadaran non-materi. Sains sejati tidak pernah membantah adanya agama. Sains justru sedang berjalan perlahan memahami wahyunya. Jadi, apakah Tuhan dan agama hanya hayalan yang diciptakan oleh sirkuit otak manusia? Apakah kesadaran spiritual kita hanya hasil dari letupak listrik di otak kita? Tuliskan pemikiran rasional Anda di kolom komentar. Saya dari Sudut Nalar. Mari tetap objektif, dan sampai jumpa.